menangis, raih mimpi Indonesia emas. Guru penggerak angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Retno Fajarwati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses coaching supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Purwanti SPD. Beliau adalah guru mapel biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan perdana dari tatap muka, yaitu supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Selamat siang, Ibu Purwanti. Selamat siang, Ibu. Gimana kabarnya Ibu Purwanti hari ini? Alhamdulillah sangat baik, Bu. Alhamdulillah Ibu. Apakah Ibu Purwanti hari ini tidak sibuk? Tidak, Bu. Nah, kebetulan kelas saya sedang pelajaran biologi. Oke, Bu Purwanti, saya minta waktunya sebentar. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktek coaching, yaitu akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Purwanti. Nah, kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Purwanti dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Purwanti yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nanti Bu Purwanti dapat bercerita atau ngobrol-ngobrol santai Bu. Di kegiatan pra-observasi ini, saya akan melakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Purwanti dalam melaksanakan pembelajaran yang akan kita lakukan pada tahap observasi. Dari ngobrol-ngobrol hari ini nanti Bu Pur menginginkan yang bagaimana yang Bu Pur harapkan kepada proses ini nanti. Ya, saya harapkan setelah ini kita dapat berbincang-bincang selain tukar pendapat, ya Bu ya, saling tukar pengalaman maupun sebaliknya. Itu nanti juga saran dari Ibu Fajar untuk pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Iya, oke Bu. Jadi ya berharapkan untuk saling berbagi informasi terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Pur laksanakan. Semoga nantinya saya bisa membantu Bu Pur dan juga semoga Bu Pur tidak merasa terbebani juga dengan kegiatan observasi yang akan kita lakukan. Bu Pur, kalau boleh tahu, besok Bu Pur akan mengambil materi apa ya? Ya, besok saya akan melakukan pembelajaran biologi dengan materi tentang pengamatan tumbuhan, Bu. Oh ya, jadi pembelajaran biologi materinya tentang pengamatan tumbuhan ya Bu ya? Ya. Tujuan pembelajaran dari Bu Pur itu yang disusun seperti apa kira-kira Bu ya? Ya, tujuan pembelajarannya yaitu siswa nanti dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengamatan tumbuhan. Oh ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyelesaikan materi ya Bu ya dengan pengamatan tumbuhan, sehingga Bu Pur nanti bisa melakukan seberapa persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bu Pur lakukan. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Pur lakukan sampai hari ini? Ya, persiapan untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran baik itu RPP maupun media pembelajaran. Ya, termasuk evaluasinya ya. Oke, jadi sudah lengkap sekali yang Bu Pur rencanakan dan Bu Pur siapkan terkait dengan pembelajaran besok. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Bu Pur itu merasa kesulitan mungkin dalam penyampaiannya, sehingga siswa dalam pembelajarannya mungkin sulit untuk menangkapnya. Nah, yang di sini berkaitan dengan apa ya Bu ya sepertinya?
Ya, dalam pembelajaran biologi ini kan kemampuan siswa berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang mudah sekali menangkap pelajaran biologi. Ada yang menganggapnya mudah atau sebaliknya. Ada yang menganggapnya sulit sehingga siswa itu susah untuk menangkap pembelajaran biologi. Ya, jadi yang Bu Guru sampaikan berarti ada kesiapan belajar siswa juga ya. Nah, Bu Guru sekarang sudah melihat antara lain ada siswa yang keterampilan menangkap pembelajarannya itu bagus, ada yang sedang-sedang, ada yang kurang. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa seperti ini, itu tentunya Bu Guru punya strategi pembelajaran atau model pembelajaran atau mungkin bahkan metode pembelajarannya yang akan Bu Guru gunakan terkait dengan pengamatan tadi. Bisa diceritakan Ibu bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan Bu Guru besok? Ya, berhubung murid saya itu beragam dalam pembelajaran biologi, ya tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula Bu, untuk memfasilitasi siswa baik yang cepat maupun yang sedang dan maupun yang kurang paham dalam menerima materi. Di sini akan menggunakan sebuah media yaitu untuk pengamatan tumbuhan. Ya. Kemudian di sini nanti saya akan menyiapkan lembar kerja yang saya buat kelompoknya nanti 5-5 dan nanti siswa yang sudah lebih cepat dalam pembelajaran pengamatan mengenai tumbuhan ya. Saya akan berikan lembar kerja yang menantang, sedangkan bagi siswa yang pengamatannya tepat ya tadi ya, yang ini tadi untuk siswa yang sedang maupun yang kurang saya beri lembar kerja yang mudah-mudah. Oh iya, bagus sekali Bu Guru. Jadi Bu Guru sudah sangat sekali untuk mempersiapkan terkait dengan pengamatan tumbuhan yang akan digunakan, menyesuaikan juga dengan kebutuhan siswa. Berarti Bu Guru juga sudah mempersiapkan semuanya yang akan digunakan. Nah, yang berkaitan dengan ini bagus sekali Bu Guru jika nanti ada beberapa siswa yang tertolong mungkin ya dalam kesulitan pemahamannya. Di sini saya juga melihat bahwa Bu Guru sudah melakukan persiapan yang terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Berarti Bu Guru juga sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan seperti itu ya Bu ya. Di sini saya melihat bahwa pengamatan tumbuhan tadi sudah sesuai ya Bu ya dengan pembelajarannya. Nah, bantuan seperti apa yang akan Bu Guru berikan terkait dengan apakah ada perbedaan gambar dengan pengamatan yang dilakukan, mungkin juga tidak pas atau mungkin juga ada hasil pengamatannya itu juga tidak tepat. Nah, hal yang seperti ini apa yang akan Ibu berikan? Bantuan seperti apa yang akan Ibu berikan? Ya, nah pastinya saya akan mengawasi anak-anak dalam proses pengamatan ya Bu ya. Nanti saya berkeliling ke kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nanti saya memberi pengarahan cara pengamatan tumbuhan. Nanti awalnya itu kamu siapkan dulu mikroskopnya. Setelah itu nanti anak menyiapkan preparat yang akan diamati. Nah, setelah itu anak bisa memahami mana jaringan tumbuhan yang menunjukkan jaringan tumbuhan, misalkan ya ini epidermis misalkan. Nah itu nanti anak-anak satu persatu saya akan bimbing begitu Bu. Ya, bagus sekali Bu Guru. Jadi Bu Guru nanti sudah ada pandangan untuk merencanakan pembelajaran ini sedetail mungkin ya Bu ya. Dan Bu Guru juga sudah menyiapkan tadi. Nah, terkait dengan apa yang Bu Guru siapkan ini pasti ada beberapa hal yang masih kurang. Saya lihat tadi ada juga yang sudah mengerjakan dari proses seperti itu. Nah, kira-kira apa yang Bu Guru rasakan mungkin dalam proses pembelajaran nanti ada yang masih kurang? Ya, ini masih dalam proses semua ya Bu ya. Baik itu perangkatnya maupun medianya sudah saya kerjakan tapi belum selesai Bu. Punten masih dalam proses. Oke Bu, mau mulai mengerjakan kelengkapannya kapan Bu?
Ya setelah ini Bu, saya akan usahakan nanti. Ya, Bu Purwanti memerlukan bantuan siapa ya Bu ya untuk bisa membantu proses pembelajaran nanti? Ya mungkin guru yang lain yang ataupun guru yang serumpun dengan saya, misalkan guru biologi atau kimia kayak gitu yang membantu. Oke, insya Allah nanti juga saya Bu akan membantu jika memang Bu Pur membutuhkan mungkin alat peraga yang masih kurang atau bagaimana, nanti bisa berkolaborasi dengan kepala lab. Nah, untuk ini Bu Pur juga sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Pur lakukan, bagaimana persiapannya, dan tentunya proses pembelajarannya itu dari diri Bu Pur sendiri, dan juga ada beberapa kompetensi yang nantinya akan dikembangkan. Nah, terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini, tadi yang saya sampaikan di awal Bu, itu kan ada pengembangan diri yang Bu Pur sudah lakukan, di mana supervisi akademik ini seperti apa. Nah, coba Bu Pur sampaikan, kira-kira nanti yang bisa saya bantu Bu, ini yang berkaitan dengan area pengembangannya itu seperti apa? Mungkin Bu Pur ingin meningkatkan apa? Seperti itu. Ya, di sini saya ingin meningkatkan tentang area pengembangan intelektual saya, Bu. Bagaimana cara menyampaikan materi pada anak yang lebih jelas supaya anak itu dapat menangkap dengan mudah, gampang dan tertanam dalam siswa itu. Biasanya pembelajaran yang menarik, pembelajaran dengan bentuk benda konkret ataupun bisa membantu pembelajaran bermakna. Kemudian dalam pengembangan sosial emosi di sini karena keberagaman siswa ya Bu ya tadi, karena pelajaran biologi itu memiliki ciri khas tersendiri. Nah, kalau biologi itu pelajaran yang menyenangkan sebenarnya, ya, karena berhubungan dengan alam langsung, ya, dengan lingkungan kita. Tapi ada beberapa anak yang kesulitan dalam penyebutan bahasa ilmiah. Ya, kadang anak itu tidak tahu bahasa ilmiahnya, misalkan padi itu bahasa ilmiahnya apa, nah, gitu ya. Nah, saya sehingga kadang emosi saya itu naik turun, ya. Di sini saya ingin belajar bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosi saya serta mengontrol emosi saya. Ya. Jadi yang saya tangkap di sini, pertama Bu Pur itu ingin mengembangkan kemampuan mengajar ya Bu ya, terkait dengan kompetensi guru, tentang kompetensi profesional, pedagogi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Bu Pur juga ingin mengembangkan yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakteristik siswa. Karena memang terkadang kita itu terpancing oleh emosi, apabila ada siswa yang sudah diterangkan, tapi mungkin juga ada beberapa siswa yang memang kesulitan dalam penyebutan bahasa ilmiah seperti itu. Oke, bagus sekali Bu. Nanti akan saya coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi yang terkait dengan kompetensi yang Bu Pur tingkatkan. Pasti ada strategi mungkin dari Bu Pur sendiri. Bagaimana strategi dari Bu Pur dalam mencapai kompetensi itu? Bu Pur bisa menjelaskan? Ya, strategi saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik, ya, lebih lengkap dari biasanya. Setelah itu media-media juga. Saya menggunakan benda-benda konkret yang mudah dipahami oleh siswanya. Seperti itu, karena kenyataannya biologi itu lebih banyak ke praktek Bu. Oh iya, jadi memang ya dalam prosesnya untuk perbedaan seperti itu bisa kita gunakan ya. Karena terkait dengan strategi bagaimana kompetensi emosionalnya yang bisa Bu Pur lakukan. Ya, itu tadi saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap supaya nanti dalam praktek saya bisa menyampaikan materi dengan jelas. Itu akan mengembangkan kemampuan emosi saya seperti itu. Kemudian menggunakan benda-benda konkret. Oh iya, jadi yang mungkin saya tangkap pembicaraan Bu Pur dalam menyampaikan persiapan perangkat pembelajaran ya.
Di sini nanti saya akan menyiapkan lembar kerja yang tadi saya sebutkan, baik itu yang menantang ataupun yang mudah bagi siswa yang cenderung kurang. Nah, dari situ saya belajar untuk bisa mengontrol emosi saya, ya Bu ya. Dan juga saya menyiapkan media itu yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya, bagus sekali Bu Pur. Jadi yang Bu Pur sampaikan tadi ada beberapa, terutama saya menggarisbawahi Bu, bagaimana cara kita mengontrol emosi. Jadi memang siswa itu kalau semua apa-apa yang diberikan itu mengikuti gurunya, pasti mereka tidak bisa ya Bu ya. Karena memang karakter siswa itu memang berbeda-beda. Jadi bagus sekali Bu sudah melakukan strategi yang tepat untuk membedakan antara tugas yang akan diberikan terkait dengan di sini Bu, misalnya soal yang di dalam tangkap dan pembelajaran berdiferensiasi itu memang ada pembelajaran konten, kemudian ada bahan ajarnya yang berbeda seperti itu ya Bu. Kemudian ada pengamatan tumbuhan tadi Bu. Nah, dalam prosesnya itu ada yang menantang bagi siswa yang kemudian dalam proses pembelajarannya itu juga dianggap bagus. Oke, Bu Pur, bagus sekali. Di sini nanti insya Allah saya akan membantu Bu Purwanti dalam rangkaian kegiatan observasi. Semoga nanti Bu Pur bisa lancar menerapkan semua yang sudah Bu Pur rencanakan tadi. Kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, observasi juga sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Jadi kira-kira apa sih yang belum terlaksana dan apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian rencana pengembangan diri Bu Pur untuk jangka panjang, bagaimana dari kegiatan ini untuk pelaksanaannya, apakah Bu Pur sudah menyiapkan? Kapan ya Bu ya persiapannya? Insya Allah besok Bu. Oh iya, insya Allah besok. Berarti besok saya siap untuk melakukan observasi ya Bu ya. Terima kasih Bu Pur sekali lagi dan semoga tidak ada halangan suatu apapun sehingga besok kita dapat bertemu di kegiatan observasi ini. Amin, sama-sama Bu. Iya, sama-sama. Demikian kegiatan supervisi akan pelaksanaan coaching dalam kegiatan supervisi akademik di tahap observasi ini, pra-observasi. Dengan rekan saya yaitu Ibu Purwanti SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.